Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa bermuajahah di majelis ilmu yang dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ringankan kita, berkahi kita dalam setiap melakukan amal-amal kebaikan di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, ya, seperti biasa, ada hadis yang memang akan kita bacakan. Yang dengan hadis ini mudah-mudahan jadi motivasi lebih ya untuk kita semua mempelajari Al-Quran. Ya. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimur sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya. Ma min qaumin, tidaklah satu kaum, yadhkuruna Allah, mengingat Allah, illa haffat bihimul malaikah, kecuali para malaikat mengitari mereka. Illa haffat, mengitari. Jadi keliling nih malaikat itu di sekeliling kita gitu ya, kanan kiri depan belakang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat meliputi mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang dia sedang mengingat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka, wa nazalat, dan turun alaihimus, kepada mereka as-sakinah, itu sakinah, ketenangan. Nah, jadi ketenangan itu bukan hanya di keluarga Bu ya, tapi ketenangan itu milik orang-orang yang dia senantiasa mengingat Allah. Nanti kita bahas kenapa bisa setenang itu gitu. Kemudian wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut mereka fi man indahu, ya, pada siapa yang ada di sisinya. Ya, itu kalau yang ada di sisinya artinya nama orang-orang yang dia yadhkurunallah, yang sedang ingat Allah itu disebut-sebut hilangin. Jadi kalau tujuan kita di sini, ini kan zikrullah ya, ini salah satu majelis ilmu itu, majelis Quran itu bagian dari yadhkurunallah, bagian dari cara kita mengingat Allah. Dan pada saat kita ingat Allah, nyebut-nyebut nama Allah di majelis kita, maka yang terjadi apa? Allah menyebut-nyebut kita di langit. Jadi kita ada di sini, emang nggak terkenal Bu di dunia, tapi rupanya kita dikenal di langit karena Allah nyebut nama kita. Kita sebutin hadis saja. Nah, ini yang pelajaran Bapak-bapak alif lam, nanti kita belajar ini. Alif lam qamariyah wa alif lam syamsiyah. Nah, jadi hadis tentang salah satu keutamaan ya orang yang baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana ya, sini sini sini. Man qaum ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat alaihi sakinah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ya ma min qaumin ma min tidaklah satu kaum ya tidaklah suatu kaum yadhkuru mengingat ini mengingat ya mengingat Allah ya Allah. Nah di sini ganti kata nahnu ya ganti kata nahnu ya. Nahnu itu artinya kami atau yang tadi apa kaum atau kaum mengganti kata kaum ya. Ma min qaumin yadhkurunallah maka tidaklah satu kaum mengingat Allah illa haffat bihimul malaikah illa ini kecuali nah ada illa ada ala kalau dia nggak pakai tasdid ala apa itu ingatlah atau kita tuh ditanbih lah kenanya tuh kalau bahasa Arabnya ditanbih dikasih peringatan ya illa ini kecuali haffat mengitari
Nah, sekeliling sekeliling nih. Kalau misalkan yang dimaksud kaum itu adalah kita, terus sekeliling ibu tuh dikelilingin malaikat. Ya depan, belakang, kanan, kiri, itu tuh malaikat semua. Yang siap untuk memberikan apa? Bihimul malaikah ya. Mengitari pada kaum tersebut ya. Ini pada kaum tersebut. Malaikah, para malaikat. Ya, ini para malaikat ini bentuk jamak dari malaikat. Ya, bentuk jamak dari malaikat. Nah, jadi makanya al malaika ini bentuk jamak, artinya apa? Malaikatnya lebih dari satu. Ini bukan raqibun atid, bukan malaikat pencatat amal baik sama amal buruk. Jadi raqibun atid itu bukan nama sebetulnya, tapi gelar, jabatan. Ya misalkan kayak ustadz itu kan gelar, namanya ada lagi. Kemudian satpam itu jabatan, bukan gelar. Satpam fungsinya untuk pengamanan. Nah sama raqibun atid itu juga sama. Jadi nanti ada malaikat pencatat yang sebelah kanan, ada yang mencatat sebelah kiri. Itu ada di surat Qaf. Ya. Wa ghasyiyatukumur rahmah, dan kemudian memberikan rahmat. Ya. Memberikan rahmat. Allah kasih rahmah. Rahmat itu kasih sayang. Ya. Rahmah itu kalau digambarkan kayak gini. Rahmat itu kalau digambarkan adalah bagaimana cara Allah itu memaafkan kita setiap hari, walaupun kita melakukan dosa, tapi kita masih tetap dikasih oksigen. Walaupun kita tetap bermaksiat, kita ngeluh kayak gimana sama Allah, ya Allah kok saya gini banget, gini, tapi Allah tetap masih kasih kita rezeki. Makanya ini kata salah satu perkataan Syekh Mutawalli Asy-Syarawi itu, kita tuh beruntung karena rezeki maut itu diurus sama Allah. Kalau dua hal ini diurus sama manusia, kebayang nggak? Kalau misalkan maut itu diurus sama manusia, ada yang enggak, yang cemooh kita, ngomongin kita di belakang, wah kurang ajar, cabut, gampang nggak dicabutnya? Gampang. Terus urusan rezeki juga sama. Kalau urusan rezeki ini diserahkan bukan sama Allah, tapi diserahkan sama manusia. Apa yang terjadi? Ah dia nggak baik sama saya, maka rezekinya saya ambil, saya pindahkan ke yang lain yang baik sama saya. Jadi sifat manusia itu memang punya sifat kayak begitu. Jadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya setiap ada orang yang baik sama kita, otomatis kita jadi baik sama dia. Tapi yang Islam yang betul kayak gimana sebetulnya? Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau Islam yang benar tuh kayak gimana? Ada orang jahat sama kita, kita tetap baik sama mereka. Bukan karena mereka itu jahat sama kita, tapi karena memang Islam mengajarkannya adalah berbuat baik terhadap sesama. Ini yang susah. Ini yang susah, karena biasanya kita berbuat baik sama orang ketika orang itu berbuat baik sama kita. Ya, nah rahmah itu nggak mengenal begitu. Rahmah itu adalah sifat Allah yang melekat kepada kita, melekat pada umatnya Nabi, melekat pada hamba-hambanya Allah, yang meskipun hamba Allah ini dia tetap melanggar, Allah tetap kasih rezeki, Allah tetap kasih jodoh, Allah tetap kasih banyak hal. Nah makanya ada orang yang dia lupa bersyukur dengan itu semua. Ya, makanya nanti ada istilah istidraj. Apa? Istidraj itu kayak gini, Bu. Misalkan ibu tadinya tidak punya mobil, tidak punya, ini ketika punya, ini keadaan tidak punya sama punya. Waalaikumsalam. Yang ibu tidak punya tadinya adalah mobil, maka keinginannya ada punya mobil, ya. Nah pada saat punya dengan tidak punya, keinginannya nanti beda, Bu. Ketika tidak punya mobil, maka yang ibu cari adalah mobil jenis apapun, yang penting punya mobil. Tapi ketika punya mobil, apa yang dicari lagi, Bu?
yang lebih besar, merek, ya, nyaman. Terus standarnya banyak. Maka setiap ketika kita punya, itu standar kita tuh sebetulnya lebih banyak dibandingkan tidak punya. Bagi orang, saya tuh pernah ditanya, jadi saya tuh pernah naik mobil om saya, kemudian beliau nanya, gimana rasanya naik mobil ini, mobilnya Pajero? Ya, enak-enak aja om. Enggak, ini sebetulnya belum servis. Buat yang tidak punya, duduk di atas mobil, dalam mobil kayak begini, itu nyaman aja om. Tapi buat yang sudah punya kayak om, mungkin bisa ngebandingin dengan mobil yang lain. Itu yang membuat rasa tidak puasnya akan terus dan terus. Nah ini kenapa nanti dalam hal ini orang miskin itu lebih utama. Tapi bukan berarti doain miskin, jangan ya. Tetap harus punya cita-cita jadi orang kaya. Nah, jadi ketika tidak punya, ini kan mobil. Ini lihat kebahagiaannya cuma satu tadi. Yang ini standar bahagianya jadi banyak. Nah, istidraj itu ketika dia udah punya, terus ini besar, merek, nyaman, segala macam, dia bisa beli mobil apapun. Taruhlah mobil paling mahal di dunia, misalkan Rolls Royce gitu ya. Dia sampai punya Rolls Royce. Ya. Ini kan, nah, punya ini satu. Puas nggak kira-kira? Enggak, akhirnya dia beralih ke apa? Mobil antik. Mobil antik besar nggak bu? Besar nggak? Enggak. Bermerek nggak? Enggak. Nyaman nggak? Enggak. Tapi harganya lebih besar dari ini. Jadi orang-orang yang istidraj itu tertipu sama dunia. Yang tadinya dikejar, tadinya besar, merek, nyaman, tadinya hanya pengen punya mobil, terus ini udah ini semua tercapai. Apalagi yang dia cari? Dia nyari mobil antik. Rela ngeluarin uang berapapun untuk bayar mobil yang dia berkebalikan dengan keinginannya semua. Ini namanya istidraj. Dan dia nggak sadar dengan itu. Banyak nggak orang kaya yang kayak gitu bu? Banyak orang kaya udah sampai titik kekayaannya, akhirnya koleksi mobil antik. Kepake nggak itu? Enggak. Koleksi doang. Tapi mubazir nggak itu jatuhnya? Mubazir. Tapi dihisab nggak? Dihisab bu tetap. Nah orang istidraj itu kayak begitu. Makanya nggak usah itu kenapa kita tuh dilarang akhirnya iri terhadap orang-orang yang dia misalkan orang-orang non muslim gitu ya, yang mereka punya banyak uang, mereka kaya raya, wajahnya tampan, terkenal, kemudian populer dan yang lain. Dan kita nggak usah iri bu, karena mereka sejatinya tertipu sama dunia. Nah, paham ya? Nah itu istilah istidraj itu kayak begitu. Makanya ini kalau diistilahkan analoginya, kalau saya begini. Jadi kalau ditanya istidraj itu nggak adil, ini justru bentuk keadilannya Allah. Ini penyakit yang nggak kelihatan. Ini penyakit yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, gampang apa susah nyari dokternya? Susah. Harus spesialis dokternya. Dan harus orang terdekat dia yang ngasih tahu. Siapa? Jiwa dirinya sendiri. Orang lain ngasih tahu pasti ini ngabuk-ngabuk, orang uang saya, yang nyari uang saya habisin kemana bukan urusan Anda. Ini kan kayak begitu rata-rata. Padahal tadinya mau diingatkan. Makanya banyak para sahabat Nabi itu dulu yang dia kaya raya luar biasa, tapi tidak jadi istidraj. Kenapa? Karena minta diingatkan sama Nabi. Waalaikumsalam. Contoh misalkan kayak Abdurrahman bin Auf, itu uangnya tuh udah numpuknya luar biasa, udah sedekahin kemana-mana, udah habis-habis. Ada bingung, ya Rasulullah, uang itu harta saya sudah saya larikan ke sini, larikan ke sini, semuanya sudah nggak ada. Bahkan saya nyari orang miskin pun udah nggak ada yang mau saya kasih, karena udah mereka tuh sudah jadi mapan pada saat sudah saya kasih. Ini uangnya saya kemanakan ya Rasul? Sampai kebingungan ya Pak. Karena dia tahu harta sekecil apapun itu akan dihisab. Harta sekecil apapun akan dihisab, mau jabatan, mau harta, semuanya bu. Ya, semuanya akan dihisab. Nah, makanya ini adalah bentuk rahmanya Allah. Rahmanya Allah itu beda sama kita. Makanya di sini wadkurunallaha
Ya ghasyiyatuhumur rahmah, alaihimus sakinah. Kemudian dikasih ke dia, diberikan pada mereka as-sakinah, ketenangan. Nah, ibu tenang tuh pada saat gimana, Bu? Tenang pada saat gimana? Cucian nggak ada, setrikaan selesai, anak-anak tidur, masak udah, nunggu suami pulang, nggak ada kerjaan di rumah, tenang nggak, Bu, itu? Bocah tidur, nggak ada yang ganggu. Akhirnya apa? Ya udah, bisa istirahat sejenak, bisa lihat HP segala macam gitu ya. Itu tenang ya. Itu tenang menurut versi kita. Tapi aslinya tenang nggak sebetulnya? Aslinya tenang nggak? Aslinya nggak tenang. Gimana pas lagi baru mau megang HP? Kalau anak saya bangun tiba-tiba gimana? Suami pulang segala macam, jemuran kan harus tetap diangkat ya, ya didiamkan. Nah akhirnya tetap tenang nggak ada orang yang bisa tenang kecuali atas izin Allah. Bahkan ketika kita meninggal pun kan, meninggal ya, orang yang hidup doain kita supaya tenang. Ya semoga dia tenang di alam sana gitu. Kan dibiarin, berarti dia di alam berikutnya kita tidak tenang. Tetap dihisap tuh, ditanyain ini itu segala macam. Ada orang yang bisa jawab dengan mudah, tenang nggak? Belum tentu tenang. Makanya selamanya ketenangan tuh nggak bisa kita dapatkan kecuali atas izin Allah. Makanya di sini alaihimus sakinah. Allah yang ngasih kita ketenangan. Dulu ketika perintah perang pertama kali itu disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi minta nyampaikan kepada sahabat yang lain. Para sahabat itu ada gundah, ada nggak tenangnya, ada sisi nggak tenangnya. Kenapa? Satu, itu perang pertama. Kedua, mereka nggak punya persiapan, mereka nggak bisa pegang senjata, mereka nggak ngerti strategi perang, perbekalan mereka kalah, pengetahuan mereka terhadap perang kalah, medan musuh lebih menguasai, jumlah juga kalah. Bayangkan 313 orang lawan 1000. Harusnya menang atau kalah? Harusnya kalah ini. Udah kalah jumlah, kalah ilmu gitu kan. Kalah pengetahuan, kalah strategi, segala macam kalah. Dan ini akhirnya bikin tidak tenang. Bikin nggak tenang luar biasa. Makanya surat Al-A'raf kalau nggak salah itu di ayat 15 atau 16 itu Allah berikan ketenangan dengan menurunkan hujan rintik-rintik sama mereka, kemudian mereka tidur. Jadi tidur itu bagian dari cara Allah memberikan ketenangan terhadap diri kita yang dia gundah terhadap masalah dunia. Makanya kadang-kadang ketika masalah udah mumet banget, kita tinggal tidur. Masalahnya nggak selesai, tapi minimal ada jeda buat tubuh kita untuk nggak niat masalah itu. Itu adalah hadiah dari Allah. Mau mimpi, bahkan dalam tidur pun nggak tenang. Makanya tadi yang bisa ngasih ketenangan itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa ngasih ketenangan. Makanya di sini diliputi sama as-sakinah. Jadi sakinah itu nggak bisa diciptakan, Bu. Ketenangan itu nggak bisa kita ciptakan. Sejatinya, hakikatnya ketenangan itu nggak bisa kita ciptakan. Ketenangan hanya bisa diberikan. Siapa yang punya hak memberikan itu? Allah. Bahkan tadi ya, ketika kita sudah meninggal pun kita didoakan supaya tenang. Artinya kita tuh nggak pernah bisa tenang, Bu. Mau hidup di dunia, hidup di akhirat. Kita bunuh diri pun nanti nggak tenang. Jadi bunuh diri bukan solusi. Tetap tidak tenang. Tetap tidak akan pernah bisa tenang. Ibu misalkan, saya nggak punya harta nih Ustadz, saya tenang kalau punya harta. Tetap nggak tenang, Bu. Justru punya harta makin nggak tenang. Kenapa? Takut hartanya dicuri. Nggak punya mobil tadinya kan aman-aman aja tidurnya. Begitu punya mobil, garasi belum ada, segala macam, mobil taruh di luar. Walaupun udah dikunci, tenang nggak itu tidur? Nggak tenang. Akhirnya kita lebih banyak memikirkan dunia pada saat kita punya. Padahal sebelumnya ketika nggak punya, biasa aja orang kita nggak punya mobil gitu kan. Tidur nyenyak aja, begitu punya mobil, kaget. Makanya Allah itu punya kadar untuk memberikan sesuatu terhadap hambanya. Hambanya itu dikasih kadar, kamu kadarnya segini, ini kamu kadarnya segini. Punya kadar masing-masing.
sehingga nggak melampaui batas kemampuan dari hambanya. Makanya ada kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau ya Allah masa ngasih kita cuma segini, khawatir kalau dikasih lebih banyak ibu kaget. Hartanya misalkan dikasih bulanan 5 juta gitu ya. Ya Allah kok cuma 5 juta, belum beli ini segala macam. Dikasih ibu 100 juta sebulan. Kaget Bu. Aduh 100 juta nih. Terus kata suaminya, Bu ini ada uang 100 juta. Tapi harus habis 1 bulan. Tolong habisin ya, kalau nggak habis ini saya tarik lagi, besok kembali lagi 5 juta. Panik nggak Bu? Panik pasti. Apa aja dibeli pasti. Hal-hal yang tadinya nggak dibutuhkan akhirnya dibeli karena ingin, bukan butuh. Tapi kalau uang kita ngepas Allah kasih, itu kita pikirin yang butuh aja kan. Ini bedanya orang kaya sama orang tidak kaya ya. Saya nggak bilang orang miskin. Orang belum kaya. Ini kita alat ya. Ini orang kaya, ini belum kaya. Supaya punya potensi kaya. Karena nanti kita tadabbur sedikit bahwa setiap orang itu punya jatah kayanya masing-masing. Tiap orang punya jatah kayanya masing-masing, punya jatah susahnya masing-masing. Ya nanti kita bedah di Al-Qur'an ada. Ya. Makanya ketika kita jadi kaya belum punya mental kaya gitu. Kita belum siap. Makanya ibu harus siap Bu, harus siap-siap jadi orang kaya. Siap-siap dengan apa? Bikin rincian anggaran kalau 50 juta sebulan gimana ya? Minimal bikin dulu kan? Ya iya, harus ada tahapan kesananya. Makanya di kitab Al-Hikam itu di situ begini, ada orang yang dia hanya mengandalkan harapan dan doa untuk mencapai tujuannya tanpa melakukan ikhtiarnya. Maka orang ini sama bodohnya dengan orang yang nggak melakukan apa-apa. Dia disinggung itu di kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ibu cuma berharap doa aja sama Allah, saya puasain segala macam. Tapi nggak ada tuh ke arah sananya. Apa ketika ibu pengen ya Allah saya pengen kaya. Apa caranya? Apa yang udah ibu tempuh untuk bisa jadi kaya? Bikin rancangan kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada Cina gila lempar duit koper depan rumah. Bu buat ibu nih, selamat uang kaget 5 miliar. Beneran kaget pasti. Ya, tapi harus habis Bu dalam hari ini. Wah, kan? Bingung nggak? Nah ini kebingungan itu yang harus terjawab. Makanya minimal kita harus bersiap rencana anggaran dalam 50 juta sebulan. Bikin aja anggarannya dulu. Ketawa. Iya kan? Itu namanya afirmasi terhadap diri sendiri dan ini diperbolehkan, boleh Bu. Ini boleh. Artinya tingkat kepercayaan dan keyakinan ibu sama Allah ini tingginya luar biasa. Jangan takut, justru karena kita yakin yang ngurus rezeki itu Allah, maka segalanya jadi mungkin. Kecuali kalau yang ngurus manusia. Ini yang ngurus Allah Bu. Kalau kita ini sebulan bulan depan bikin catatan kayak gini lagi. Ya Allah kabulkan, ya udah bulan depan segitu lagi. Jadi harus yakin nih, Ibu. Nanti kita akan beda di Al-Quran, soalnya ada Nabi disinggungnya tuh yang satu tiba-tiba dari kaya, tiba-tiba langsung nyinggung yang miskin banget, ada. Nah, setelah ini apa? Wadzakarahumullahu fi man indah. Nah, ini kuncinya. Allah sebut-sebut nih. Wayadku ya. Wadzakarahumullah, wadzakara itu disebut-sebut. Disebut-sebut bukan kaumnya, tapi namanya satu persatu yang ada di situ. Ini disebut-sebut nanti namanya Bu Septi itu di langit disebut loh. Ibu terkenal di malaikat, jajaran malaikat. Jadi ketika pulang nanti ke surga, malaikat udah pada kenal. Oh ini orangnya yang dulu Allah sebut-sebut. Gitu. Harus yakin. Karena kita akan meninggal kembali ke sisinya, ke sisi Allah. Kan akan beda ya. Ada orang yang misalkan sering saya sebut tuh Mama. Kan penasaran tuh, orangnya wujudnya kayak gimana, betul nggak karakteristiknya kayak begitu, terus semenyenangkan itukah sampai disebut-sebut terus, sebaik itukah sampai disebut-sebut terus. Maka begitu dia sampai, orang-orang bondong-bondong nyambut.
Karena sudah kan, nah tahu nama, tapi disebut-sebut terus nih gitu. Kayak saya di GM itu disebut-sebut nama saya, tapi orang-orang GM belum tahu nama saya. Saya rupanya kayak gimana nggak tahu, nggak tahu. Ya oh ini bisa jadi kan, ada bisa jadi kecewa kan, oh ternyata nggak begitu juga, biasa aja. Oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bisa aja gitu. Tapi tergantung yang nyebutnya siapa. Kalau yang nyebutnya Allah ini pasti kan, pasti baik yang nyebutnya Allah. Yang nyebutnya Nabi pasti baik. Tapi kalau nyebutnya maling, koruptor gitu, kita sering disebut-sebut sama mereka. Orang akan mikir, jangan-jangan dia juga korupsi juga gitu. Yang ini yang nyebut-nyebut Allah langsung, yang nyebut-nyebut Allah sebut-sebut di sisi Allah. Fiman indahu itu di sisi sebelahan. Jadi orang yang ada malaikat itu kan terus rutin kayak gitu. Ribuan malaikat. Itu Allah sebut nih, sekarang si ini lagi begini, ini lagi begini, si ini lagi yang hadir majelis ilmu ini. Paham ya? Nah ini mudah-mudahan jadi salah satu motivasi. Hadis ini ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Jadi cantumkan untuk apa? Untuk sebagai motivasi supaya kita nggak kehilangan arah, kehilangan niat pada saat kita mempelajari Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bu? Belum? Oke. Nah, sekarang kalau Ibu ada di HP-nya ada aplikasi Al-Quran atau nggak ada, boleh ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Sekarang buka Quran surah Al-Anbiya, Bu. Ini ayat 82 deh sampai 89. Surah Al-Anbiya ayat 82. Ada dua nabi yang di situ dikisahkan. Satu nabinya powerful sekali, punya harta iya, punya jabatan iya, punya kekuasaan iya, dan kekuasaannya nggak pernah diberikan kepada manusia yang lain selain beliau, dan nggak pernah diberikan kepada nabi lain selain beliau. Dan beliau ini adalah anak nabi juga. Jadi udah anak nabi, kemudian anak raja juga, nabinya raja juga. Kemudian berkuasa juga. Nah setelah berkuasa, nah ini dia. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nah, ini kita akan temukan surah Al-Anbiya. Ini antara pewaris versus perintis. Pewaris siapa? Nabi Sulaiman. Perintisnya siapa? Nabi Ayub. Nah, coba. Sekarang kita lihat yang pewaris dulu ya. Nabi Sulaiman itu anaknya siapa? Anak Nabi Daud. Ya, anak Nabi Daud. Daud itu siapa? Dia seorang raja plus nabi. Tapi Nabi Sulaiman itu mulia secara nasab. Ya. Ya, secara nasab mulia ya karena dia nabi. Kemudian secara kekuasaan, berkuasa. Jadi udah populer, kaya raya, ganteng, istrinya banyak. Apalagi kira-kira yang dicari? Nggak ada mestinya. Tapi apa yang beliau inginkan? Ya Allah, saya minta satu kerajaan, satu kekuasaan yang nggak dimiliki orang-orang sesudah saya. Maka Allah berikan apa? Kerajaan yang hartanya berlimpah, jadi orang paling kaya sealam semesta. Kemudian beliau bisa menundukkan makhluk lain dari kalangan jin dan hewan. Kurang apa lagi itu? Powerful banget kan? Udah terlalu berkuasa, sudah terlalu kaya. Ini overpower banget, mau beli Rolls Royce ini mah kecil banget buat beliau.
Nah, karena saking powerfulnya, muncul timbul rasa angkuh. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya kan ini powerful banget. Udah, untuk hewan saya aja kasih makan. Jadi beliau ingin menggantikan posisi Allah untuk memberi rezeki kepada para hewan, ngasih makan. Kata Allah, jangan semua hewan deh, ikan aja dulu. Disuruh ngasih makan ikan aja dulu. Udah, ini belum 1 hari itu, baru beberapa jam, hartanya sudah hampir habis. Ketika hartanya sudah mau habis, beliau baru sadar bahwa ini adalah hal yang salah. Akhirnya apa? Dikembalikan mandatnya sama Allah, kemudian beliau minta maaf. Jadi bayangkan ya, ketika kita kaya raya, sebetulnya yang musuh terbesar kita adalah ambisi. Ambisinya akan terus dan terus. Dan ini Nabi Sulaiman sudah mencapai titik paling tinggi dari ambisi itu, bisa menguasai segala hal. Ya, beneran bisa ngomong sama semut, Bu. Ini bukan akal-akalan, enggak. Beneran bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama jin. Ini Nabi Sulaiman doang. Yang lain enggak ada. Dari kalangan nabi enggak ada. Bahkan di surat An-Naml itu, semut itu sampai ngetes gitu ya. Nabi Sulaiman itu beneran ini enggak, beneran seorang nabi atau bukan, atau beneran nabi yang dikasih kuasa untuk bisa memahami bahasa semut atau enggak. Di surat An-Naml, An-Naml artinya apa, Bu? Semut. Di surat An-Naml itu, Nabi Sulaiman ketika mau lewat di satu perkampungan, itu semut itu jaraknya agak jauh. Jadi suara semut itu terbawa sama angin dan sampai ke telinganya Nabi Sulaiman. Itu jauh, Bu. Semut nggak usah jaraknya jauh. Semut di sini kedengeran nggak? Kalau nggak di sini, nempel di kita semut, kedengeran nggak suaranya? Ada yang bisa nggak niruin suara semut? Enggak. Nabi Sulaiman terdengar itu. Sampai semutnya panik, ayo masuk, mau ada rombongan Sulaiman lewat sini, jangan sampai kalian terinjak. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman suruh nyetop semuanya yang ada di kuda turun semua, silakan berjalan kaki. Nah, karena di depan sana ada desa semut, jangan sampai kita lewat nginjak semutnya. Jangan sampai lewat nginjak semutnya. Akhirnya semutnya sadar, oh ini beneran nabi dan beneran diberikan kekuasaan itu. Sampai wujud terima kasih semut itu ngapain, Bu? Semut itu tidak, ini saya merinding. Semut itu jalan, dia ngasih satu gula kecil banget. Dikasih jalan terus masukin ke mulutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian nangisnya luar biasa. Di situ Nabi Sulaiman nangisnya luar biasa. Kenapa nangis? Kira-kira seekor semut tuh rela dia berlelah-lelah. Itu kan jauh artinya. Jalan dari sini ke sini kan jauh, apalagi dari sana ke sini ya. Dari desanya gopoh-gopoh bawa makanan untuk ngasih ke Nabi Sulaiman sebagai wujud rasa terima kasih. Kok kita ada hambanya yang dia sebetulnya paling dekat sama Allah pada saat sujud, tapi masih nggak mau sujud. Jadi rasa terima kasihnya kok kurang saya. Akhirnya Nabi Sulaiman sadar di situ bahwa beliau kurang bersyukur. Makanya akhirnya diberikan harta itu, ya udah Nabi Sulaiman akhirnya lebih banyak bersyukur. Sekarang beda sama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bukan anak raja. Bukan anak raja, bukan anak nabi. Ya. Sah ya, beliau bukan pewaris. Dan beliau diuji sama Allah. Diuji sama Allah apa? Anak meninggal. Semua. Kemudian panen gagal. Apa lagi? Istri pergi. Ya. Apa lagi? Dikit penyakit. Tapi masih bisa syukur nggak, Bu? Masih bisa syukur. Ketika ditinggal anaknya, segala macam, ayo kamu ini digoda sama setan kan? Enggak, saya masih bersyukur masih punya harta. Hartanya diambil, bersyukur masih punya. Istrinya pergi, masih bersyukur punya badan sehat. Dikasih penyakit.
tetap bersyukur masih bisa hidup. Beda mentalnya sama Sulaiman. Begitu hartanya sudah mau habis sedikit aja, dia panik. Padahal hartanya banyak. Dan itu bukan punya dia. Sebagian punya Nabi Daud. Sementara kalau ini, Nabi Ayub. Ini hasil jerih payah semuanya. Ibu bayangin hasil jerih payah ibu bertahun-tahun, tiba-tiba habis semua. Pasangan pergi, ninggalin ibu sakit-sakitan. Udah tinggal nunggu mati aja. Ya, kira-kira sekuat Nabi Ayub nggak? Makanya kita jangan minta doa jadi orang sabar. Nah, karena kalau jadi orang sabar, minta kayak Nabi Ayub berarti secara nggak langsung. Kuat nggak kira-kira? Gua. Kayak kira-kira nggak kuat ini Ustaz. Ini segala macam ditinggal anak aja udah separuh nyawa tuh kayaknya hilang ditinggal anak itu kan. Apalagi harta segala macam tambah sakit. Ini doanya Nabi Ayub cuma apa? Itu sakit sampai malu Nabi Ayub itu minta. Doanya cuma ya Allah ani masjid dulu ya Allah saya sakit. Wa anta arhamur rahimin dan kau itu maha pengasih lagi maha penyayang. Cuma gitu doang doanya. Nggak minta disembuhin karena malu gitu ya. Karena malu, masih malu untuk minta. Tapi yang ini malah minta. Padahal udah nggak ada lagi yang perlu diminta. Semuanya ada. Semuanya dikasih. Nah ini adalah dua posisi Nabi yang dia tolak belakangnya luar biasa. Jadi baik langit sama sumur jauh nih, sumur ke bawah jauh lagi. Nah artinya tapi setelah itu Nabi Ayub punya jatah kaya lagi. Makanya tadi saya bilang setiap manusia sebetulnya punya jatah kaya. Cuma ini hanya aja kadang-kadang lihat siap dia kenapa belum nggak kaya karena belum bersiap-siap jadi orang kaya. Makanya kadarnya sama Allah kasih segitu lagi. Dia mau jadi orang kaya atau belum kaya? Mau jadi orang kaya enggak? Karena kalau kayak gini, salah satu perbedaan orang yang sudah pernah kaya dan yang belum kaya, ketika yang udah pernah kaya ini tiba-tiba hartanya hilang kayak Nabi Sulaiman, mereka nggak siap, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sama sebetulnya dengan orang yang belum kaya, belum pernah nyicipin kaya, kemudian tiba-tiba pengen kaya, itu juga perlu fase persiapan. Uangnya biar terus bisa diputar kayak gimana, biar menjaga stabilitas ekonomi itu kayak gimana, itu kan harus belajar ya. Maka ini harus mempersiapkan. Ibu siap untuk hartanya berkurang pada saat kaya, atau ibu siap apa? Harta bertambah pada saat ibu belum kaya. Bentuk persiapannya kayak gimana? Merencanakan. Itu bukan halu. Bedakan dengan seandainya saja. Tapi nggak ada aksi itu. Itu namanya roja, harapan. Makanya di kitab Ahlikam itu, ar-roja itu nggak bisa menghilangkan ikhtiar. Ar-roja, harapan itu nggak bisa menghilangkan ikhtiar. Orang kalau punya berharap, dia kemudian doa, harus ada aksinya. Oh, tapi Ustaz saya nggak punya pekerjaan yang lain selain ini. Minimal merencanakan dulu. Nanti kalau punya uang segini, rumahnya bakal direnov begini. Karena kita nggak tahu kapan Allah ngasih rezeki itu sama kita. Bisa jadi dari kita, bisa jadi dari anak-anak kita, bisa jadi pasangan kita dan lain-lain. Ya, makanya ini penting nih. Kan sering ada kalau standar media sosial itu uang suami itu milik istri, uang istri milik istri. Kasihan suaminya, Bu. Saya betul punya kawan yang dia semua uang dia tuh dikasih ke istrinya. Kemudian kata istrinya, "Ini uang saya semua." Uang suami milik saya. Sampai suaminya tuh bingung, mau nongkrong sama temannya aja nggak ada uang. Mau berangkat kerja, uang bensin aja nggak ada. Karena kata istri, ini uang saya, bukan uang kamu. Ini hak saya, ini bukan hak kamu. Nah ini gimana sebetulnya pandangan yang betul? Pandangan yang betul itu kadang-kadang kalau kita sudah menikah, itu nggak lagi itu sama-sama kerja, tapi kerja sama. Kalau ibu ada uang lebih, kan harusnya ibu yang nabung kan, ibu nabung kasih semua. Misalkan ibu rumah tangga. Maka ketika suami lagi di bawah, ibu yang punya simpanan. Makanya kadang-kadang posisinya bukan
Bukan 50-50, bisa jadi 70-30, bisa 10-90, bisa 80-20. Yang mempersiapkan itu adalah orang yang nggak bekerja, ibu yang mempersiapkan. Suami ngasih segini, cukup nggak mah? Cukup. Padahal, padahal, padahal cukup, padahal cukup. Nah itu perencanaan kayak gitu itu penting, sampaikan. Dan ini bagaimana cara komunikasi, cara menyampaikan terhadap pasangan itu jadi lebih penting. Makanya saya bilang sampai teman saya itu cerai gara-gara itu. Bayangin, suaminya nggak berangkat kerja, tahunya istrinya update status, lagi ada di kafe, nongkrong sama temennya. Suaminya nggak bisa berangkat kerja ini, gara-gara apa? Nggak punya bensin buat berangkat. Wallahi, sampai minjem-minjem ke saya. Tega nggak kira-kira? Harusnya enggak. Harusnya nggak boleh. Itu namanya mawaddah. Itu namanya mawaddah. Keharmonisan yang romantis itu adalah mawaddah, tidak dengan kata-kata. Kan kalau lihat orang pacaran kan saling gombal tuh. Itu keharmonisan yang dia nggak bertahan lama itu. Gombal-gombal kata-kata itu keharmonisan nggak yang nggak bertahan lama. Yang bertahan lama tuh yang kayak gimana? Misalkan suami pulang kerja, ibu udah capek, tahu istrinya tahu suaminya pulang kerja capek. Walaupun dia lagi capek, ngambilin air. Suaminya peka, rumah berantakan segala macam. Oh berarti dia lagi capek. Udah mah anak-anak sama saya mandiin. Kamu istirahat dulu. Nah, itu namanya mawaddah. Itu romantis yang bertahan lama. Itu romantisme yang bertahan lama. Gak banyak ngomong, tapi saling paham, itu namanya mawaddah. Itu mawaddah. Jadi resonansinya dapat tuh, satu frekuensinya dapat. Jadi nggak harus lagi minta tolong. Minta tolong dong, ini anak-anak mandiin, nggak minta tolong lagi, tapi dia mengajukan diri, udah aku aja, kamu istirahat dulu, gantian. Padahal suaminya juga tahu dirinya capek, pikiran lagi kemana-mana gitu kan, tapi masih mau sempat bantu. Ini adalah keromantisan yang dia harmonis dan bertahan lama. Ini yang disebut nanti mawaddah. Kalau mawaddahnya udah kayak gitu, nanti sakinahnya turun sendiri, sama Allah diberikan sakit. Ini nih poin-poin yang saya rasa memang harus disampaikan di tengah era perubahan ekonomi yang drastisnya luar biasa saat ini. Ya. Makanya ini penting kita tuh qiraah tuh atau bermajelis ilmu itu penting karena tadi, karena di sini. Itu sebabnya kenapa ngaji baca Quran itu enak tuh berjamaah, berkelompok, berhalakoh. Tidak nafsi-nafsi, nggak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri kadang-kadang ada sisi futurnya, sisi keimanan kita tuh melemah. Lagi baca Quran, baru satu ayat, dua ayat, nguap. Nah, udah baca satu halaman, aduh tiba-tiba sakit perut, pengen kentut gitu ya. Makanya susah aja. Kalau ibu udah ini percaya, ibu udah punya niat dalam satu hari ini saya nggak mau putus wudhu. Niatin tuh. Pokoknya kalau batal wudhu lagi gitu. Itu pasti ada aja halangannya. Enggak ada. Iya, jadi selalu ada rintangannya pada saat kita mau berbuat kebaikan. Kalau analoginya gini, kalau ibu mau nanam padi, pasti rumput ikut tumbuh. Jadi setiap kebaikan itu akan diiringi sama keburukan. Setiap kebaikan yang mau ibu udah niatkan, mau ibu rencanakan, itu pasti nanti ada tumbuh keburukan di samping-sampingnya untuk menggoda. Tapi kalau ibu tanam rumput, itu padi nggak tumbuh, Mas. Ibu nanamnya rumput, padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau ibu nanam padi, rumput yang ini jadi bagian ya kesunahan yang memang harus disampaikan. Nah, kita masuk ke materi tahsinnya. PR-nya udah Bu? Udah selesai? Kerjakan? Senyum-senyum. Kalau yang senyum-senyum berarti belum. belum. Oke. Kita lihat ya.
Kemarin ayat berapa? 85 ya. Kita cek. Kemarin kebetulan ada agenda agenda hataman Quran di sekolah itu. Anak-anak ditanya tartil itu ditanya hukum-hukum tajwid. Ya, persis sama yang ada di buku ini gitu, persis sama. Contoh misalkan hukum mim mati ada berapa? Hukum mim mati ada 3. Apa aja? Izhar syafawi, ikhfa, hakiki segala macam. Nah, itu 3 itu disebutin sama mereka satu-satu. Nanti kayaknya tesnya gitu juga bagus ya. Hukum nun mati ada sekian. Sebutin. Tuh, seru Bu itu kalau di ini ya. Tes mental juga sebetulnya. Ya, tes mental. Oke, halaman ayat 85. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ada summa hukum mim bertasydid. Ya, bigunnah atau bila gunnah berarti bigunnah dengan gunnah. Antum nun mati ketemu ta, ikhfa hakiki. Antum ha mim mati ketemu ha, izhar syafawi, ya. Mim mati ketemu selain huruf ba dan mim. Nah, taqatuluna nun mati ketemu huruf fa hakiki. Anfusakum wa mim mati ketemu wa, izhar syafawi. Fariqam fathah tain ketemu huruf mim, idgham bi gunnah. Jadi dibacanya dengan gunnah. Fariqam min ikhfa apa Bu? Ikhfa hakiki. Kum mim mati ketemu mim apa? Idgham lain atau idgham mim dan mati ketemu dal. Ikhfa hakiki. Diyarihim ta mim mati ketemu ta, ikhfa atau izhar syafawi karena selain huruf ba dan mim. Tadharuna alaihim mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Bil ismi wal udwan wa nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah wa tukum mim mati ketemu hamzah, izhar syafawi ya. Ingat itu mim bukan nun ya. Kalau nun mati ketemu hamzah, izhar halqi ya. Saurat tufaduhum wa mim mati ketemu wa, ikhfa syafawi. Izhar atau ikhfa? Izhar. Wa huwa muharramun alaikum mim mati ketemu hamzah, alaikum izhar syafawi ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Makanya ini harus ada di ayun kemudian ada ditekan ya. May yaf'alu dzalika minkum nun mati ketemu kaf, ikhfa haqiqi. Lanjut mim mati ketemu hamzah, izhar syafawi. Illa khizyun ikhfa
Hakiki al-haya ay hayawati dunya. Dunya. Dunya apa? Izhar mutlak. Ya. Dunya izhar mutlak. Ya. Tidak dibaca duya, enggak dibaca duya, ya, tapi ad-dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adab wa mallahu bighafilin. Izhar, izhar apa? Izhar halqi. Bighafilin amma amma mim tasydid amma ta'malun. Lengkap semua ada ya? Ada semua ya? Ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita belajar hukum lam ta'rif. Ya. Hukum lam ta'rif itu ada dua, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Hukum lam. Hukum alif lam. Alif lam ada dua. Syamsiyah, qamariyah. Nah ini beda ya. Alif lam qamariyah itu alif lam harus dibaca izhar. Ini dibacanya izhar. Dibaca izhar. Kalau izhar berarti bacanya jelas ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah dibaca idgham, maka ini harus baca lebur dengan huruf berikutnya ya. Contoh, ada berapa alif lam qamariyah? Ada berapa hurufnya alif lam qamariyah? Berapa Bu? Berapa? 14. Ini hurufnya ada 14. Yang ini juga ada 14. Ya, masing-masing ada 14 huruf. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ada contohnya. Yang pertama adalah alif lam lamun syamsiyatun. Contoh ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. 1, 2, 3. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Halaman 82 Bu ya. Illal lamam. Illal lamam. Ulaika lahumul la'nah. Minal lahwi bil lagwi fi aymanikum. Bin nafsil lawamah. Allahumma rabbana ilal layl waj'alal layla sakana anil lagwi mu'ridun marru bil lagwi marru kirama. Jadi dibacanya idgham, idghamnya bil ghunnah atau bil ghunnah?
Idghamnya bi gunna atau bila gunna? Kan dibaca idgham nih syamsiah ya. Bi gunna atau bila gunna? Bila gunna ya, bila gunna. Nah, atau misalkan kayak di contoh alif lam syamsiah itu di baris kelima waddamu ya. Contoh yang alif lam ya, contoh ada waddamu. Inilah alif lamnya jadi nggak dibaca, jadi hilang. Itu yang dimaksud dengan melebur. Jadi menghilangkan alif yang di sini. Jadi langsung lompat ke kata waddamu ya. Langsung lompat ke waddamu. Ya, karena alif lam di sini nanti kalau dalam ilmu nahwu itu masuknya penunjuk isim, penunjuk kata benda, penunjuk nama. Contoh misalkan ada darosa itu belajar ya. Kemudian kita tambahkan ma supaya dia jadi tempat ya. Maka ini madrasah. Nah, supaya dia jadi isim, jadi satu kali kata benda, maka ditambahkan alif lam. Al madrasatun. Tambahkan tak marbutah, jadi al madrasatun ya. Al madrasatun. Jadi apa? Sekolah, tempat belajar. Ya, jadi kan kemarin kita belajar kalau ma, mi, mu ya. Kalau depannya mu berarti menunjukkan kata orang, mi menunjukkan alat, ma berarti tempat. Nah itu tuh akan sempurna kalau misalkan kita letakkan alif lam di depannya. Maka kalau misalkan ibu ketemu satu kata di dalam Al-Quran itu ada alif lam di depannya, itu sudah bisa dipastikan secara umumnya itu masuknya kategori kata benda atau nama atau sifat. Ya, jadi bisa benda tuh kayak gedung, nama jalan, itu pasti ada namanya alif lam. Makanya pasti pakai ada alif lam di depannya. Nah, itu penunjuk kata isim. Nah, sama kayak begini, makanya ada al-syamsiyah al-qamariyah. Al-qamariyah asy-syamsiyah. Kalau ini melebur seakan-akan nggak kelihatan, sama kayak ibu kalau misalkan melihat matahari asy-syamsiyah kan matahari bu ya. Kalau melihat matahari beneran kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau lihat bulan kelihatan. Makanya kalau bulan kan jelas karena gelap kemudian terang. Tapi kalau yang terang di antara yang terang ini samar. Nah itu kira-kira analoginya kayak begitu. Makanya dinamakan al-qamariyah tuh, qamariyah artinya bulan. Asyamsi artinya matahari. Kalau kita ngelihat bulan itu pasti jelas. Kenapa? Karena kondisinya gelap kemudian ada terang bulan, maka disebutnya izhar. Jadi harus dibaca jelas. Tapi kalau misalkan asyamsiyah, kita siang hari, pagi hari kayak gini, nengok matahari ke atas, itu kita samar-samar aja ngeliat matahari. Kurang jelas atau samar. Jadi seolah-olah melebur cahayanya. Jadi kalau ibu nyari cahaya dalam cahaya kan susah. Tapi kalau nyari cahaya dalam gelap itu jelas. Maksudnya ke sana. Qamariyah sama asyamsiyah. Nah, kita lihat yang alif lam qamariyah. Nah, contohnya ini. Ada kata wal ula al albab al huda huda al adawata al arsy. Itu lamnya dibaca. Jelas harus terdengar, jangan samar-samar. Al hawariyun minal hayy bil ghuduwi al ghaniyu ghani itu harta, kekayaan. Al khairati al khiyarah al qura al qudus al qudusi al kibriya al khunnasi al kunnasi. Jadi dibacanya jelas, tidak samar dan tidak dileburkan dengan huruf berikutnya.
Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak Bu? Boleh, yang mau bertanya. Atau mau dikasih PR lagi? Ada pertanyaan Bu? Boleh? Nah, kita nanti masuk bab mad di minggu depan. Ini panjang sekali bahasan mad ini. Ada beberapa dan memang harus ya walaupun cuma ini ya cuma 3 ya, waw, sukun, alif. Nanti terbagi 2, ada mad asli, ada mad far'i dan yang lain-lain. Perinciannya banyak, makanya kita mulainya di pekan depan, insya Allah. Sambil nanti yang mad ini memang lebih banyak di dalam Al-Quran, ya. Jadi orang sering salah arti, yang kedua sering salah praktik, ya. Salah arti dan salah praktik. Jadi makanya ini eh, perlu pemahaman dulu. Jadi kalau yang punya bukunya di rumah boleh dibaca dulu tuh dari halaman 85, ya. Jadi dipersiapkan dulu, minimal punya pengetahuan dulu terkait dengan hukum mad ini, ya. Di mad itu tambahan hukum mad. Ada pertanyaan boleh dibuka sesi pertanyaan. Boleh. Bulat, kecil, panjang. Ya. Bulatnya lonjong. Di akhir surat apa di tengah-tengah surat? Di tengah ayat apa di akhir ayat?
Hmm. Wakaf. Wakaf. Kalau wakaf nanti kita belajarnya setelah tajwid, Bu. Wakaf itu kan tanda berhenti, bukan wakaf. Itu surah apa, Bu? Di Al-Baqarah ada nggak? Saya sampai buka Quran ini. Tanda kecil gimana ya? Wa iz faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا itu bukan itu ayat surat berapa, Bu? Surat apa itu? Al-Insan. Al-Insan. Coba. Mana ya? Sembari orang Qawariyah. Ya. Es. Al-Mu'minun. Maka yang di Qawariyah tadi ya. Oh, yang lonjong sama yang bulat ya, yang sebelum sebelum alif itu, ya, sebelum alif. Itu tuh tanda untuk mempermudah aja sebetulnya. Coba di setiap Quran ada nggak itu? Itu namanya sifar. Sifar itu tuh tanda untuk menunjuk wakaf. Makanya tadi saya bilang ini kayaknya masuk bahasan wakaf. Ya, masuk bahasan wakaf. Jadi itu tuh eh, yang menandakan kita tuh mau ngewasol atau mau wakaf. Wasol itu menyambung ayat atau kita mau berhenti. Nah, jadi kalau dia berhenti maka dibacanya itu dua harkat. Huruf alifnya dianggapnya ada. Qawariyah. Nah, makanya kan ada tadi ada qawariyah ya di surah Insan. Jadi kalau misalkan itu ada alif kemudian ada lonjong ya pasti diikutin alif kan? Nah, kalau seandainya itu mau diwasal,
maka alifnya dianggap nggak ada, langsung nyambung ke ayat berikutnya. Tapi kalau misalkan nggak diwasol, mau wakof, maka alifnya dianggap ada, maka dia dibacanya 2 harkat. Ini masuk bahasan mad juga nanti. Alif itu berapa harkat? Maksudnya mad badal. Nah, ini juga masuknya wakof. Ini nanti masuk tanda wakof. Ya itu sifar mustahil namanya. Sifar mustahil. Jadi dia yang menentukan ini tuh dibacanya berharkat atau tidak. Ya, wasol atau wakof. Jadi nanti kan ada 2 nih, kita baca sih. Iya. Itu namanya sifir mustahil. Kalau ditulis begini sifir mustahil. Itu nanti penentunya kan ada alifnya, ada tanda begini ya. Nah, ini tanda begini kalau dia wasol maka alifnya ditiadakan. Tapi kalau dia wakof ya, maka alifnya diadakan dan ini baca 2 harkat. Misalkan tadi kawariro, maka ro-nya dibaca panjang sepanjang 2 ketukan atau 2 harkat. Wariro. Tuh ya, itu sempat jadi bahan perdebatan juga sempat di salah satu masjid ketika Ramadan kemarin di wilayah Jonggol. Ada bapak-bapak ceritanya tuh ya lagi tadarusan. Terus ketika ada temannya baca wariro gitu kan, dibacanya panjang tuh 2 harkat. Itu disalahin sama temannya. Enggak, ini enggak dibaca panjang, harusnya dibacanya pendek bacanya. Jadi tidak dibaca panjang kata dia. Enggak, ini saya kalau kata guru saya begini. Enggak, ini debat mereka. Ya, betul. Padahal kalau dia berhenti wakof maka memang harus dipanjangin. Nah, ada yang bilang itu nggak dipanjangin. Nah, ini tuh untuk supaya ini diberikanlah tanda sifir mustahil namanya. Ya, ini bagus juga nih. Ya qawarirong. Kalau dibacanya bukan qawarirong. Jadi fa hakiki. Qawarirong qawarir min fiddah. Ya. Bagus pertanyaannya, Bu. Memang ini nanti jadi pintu nanti masuk ke bab mad. Masuk ke bab madnya jadi enak. Ada lagi, Bu? Boleh? Jadi tanda-tanda di Al-Quran tadinya nggak sebanyak itu. Tadinya malah nggak ada tanda sama sekali. Sama sekali. Nah, makin kesini orang kan makin berkreasi, inovasi. Sebetulnya kesulitannya sama-sama nggak bikin mudah. Tidak ada tanda ataupun ada tanda. Nggak ada tanda karena nggak ada, kita nggak tahu, makanya susah. Ada tanda karena terlalu banyak informasinya, akhirnya kita bingung. Nah, jadi itu sama-sama kayak begitu. Jadi sebetulnya ngambil yang tengah-tengah aja. Makanya Quran ada yang warna-warni gitu kan, warnanya warna hijau, warna merah, ini hijau, ini segala macam. Nah, itu bagi sebagian orang itu jadi susah, menyulitkan. Makanya bagusnya Quran yang warna-warni itu buat anak-anak yang usia-usia 7 tahun, 8 tahun gitu. Itu masih bagus. Tapi kalau buat yang udah dewasa, yang dia nggak perlu banyak pengetahuan, bukannya udah warna ini segala macam, bagusnya sih yang nggak warna-warni. Iya, betul. Jadinya kan akhirnya kita bingung bacanya. Jadi makanya kalau kata ibu saya itu punya satu Quran dari daerah Kudus, itu masih tulis tangan, jadi bukan Quran digital. Kalau sekarang kan digital semua ya. Jadi kalau nyocokin tanda baca, nyocokin huruf, kalimat, itu pakai Quran itu barometernya. Jadi tetap kita harus punya satu Quran yang ditulis tangan, Bu. Lembaga taksih Qurannya dari tulisan tangan, bukan digital. Karena yang digital ada kemungkinan manipulasi, ada kemungkinan salah cetak segala macam. Kalau tulisan tangan enggak. Barokahnya lebih banyak. Itu ibu saya punya satu Quran yang memang kata ibu tuh, kamu harus punya satu Quran di rumah yang Qurannya usianya udah tua, tapi itu jadi barometer supaya ketika nanti ini kayaknya bacanya bukan ini deh gitu.
Karena kalau orang yang dia interaksi sama Al-Quran terus gitu, walaupun dia nggak hafal, ketika ada ayat yang aneh gitu kan, ya hati-hatinya nolak, ini kayaknya nggak gini deh gitu. Nah ini dicari tahu, jadi nggak harus hafal, Allah nanti kasih pemahaman ke situ. Itu Bu ya. Betul. Makanya kita tuh harus punya satu Quran yang memang udah pegangan kita. Itu jadi pegangan kita. Mau dia mudah lecek segala macam dan pegangan kita. Benar. Ya harus Usmani kan kadang-kadang ada yang double tuh kalau harus Usmani itu kan. Yang tasdidnya jadi dua gitu. Huruf tak tasdidnya jadi dua. Tak tak. Itu ras Usmani. Nanti ada ras Madinah. Jadi banyak gitu. Makanya sakta, yang sakta. Mm -hmm. Sya'n wa huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman. Ya, huwa fi sya'n. Itu baca sya'n. Sya'n. Ya matiin dulu hamzahnya, kemudian nunnya baru terbaca. Sya'n. Nanti lain lagi kalau ada huruf ada huruf apa ya kemarin tuh huruf to kemudian mati kemudian dal setelahnya huruf dal dal tasdid itu dibaca tonya dibaca nggak itu nggak tonya nggak dibaca langsung lompat ke dal nah itu nanti ada hukumnya itu ada hukumnya wow. Ya nggak bilang ya langsung ada itu nanti jenis hukumnya ada jenis hukumnya nah ini kita tuh masih dasar ya Kayak dasar itu sebabnya kemarin saya kasih PR itu supaya biar ada nginget-nginget lagi gitu kan ya Allah. Belum ditanya makhrajul huruf, sifatul huruf. Kalau kami kemarin yang anak-anak SD itu kita suruh ngafal mereka. Tartil, tartil huruf ini, tartil huruf ini, gitu. Mereka sebutin tuh. Ya. Tajwidnya, sebutin huruf-hurufnya. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15, sebutin satu-satu hurufnya. Huruf mad ada berapa? Ini ada 3. Mad itu terbagi begini. Pengertiannya apa? Ya bismillah. Namanya belajar. Ada lagi Bu? Cukup? Cukup ya. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa kebermanfaatan dan bisa diamalkan dan amal yang kita lakukan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal terbaik yang bisa mengantarkan kita ke surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.